bukan hanya sebagai Tritunggal yang setan semua yang disembah. Ternyata teman-teman bahwa Kristen ini seharusnya pancatunggal. Ada Elohim, ada Yesus, ada roh, yaitu rohnya setan juga, ada setan, ada Paulus. Di sini seharusnya pancatunggal. Jadi teman-teman, kenapa di dalam Kristen di Matius 26 ada penetapan perjamuan malam. Ini perikopnya ya, Matius 26. Ada dikatakan penetapan ini. Sebenarnya penetapan untuk Yesus atau bukan? Perjamuan Yesus bukan? Bukan. Kalau kita merujuk di sini ada satu kisah. Ini bukan Islam ya ini. Cuma saya kecil mungkin ya. Ini terlalu kecil ya. Ini ya Petre ini. Ini orang asing punya, orang barat ini ya. Orang-orang Kristen sendiri mengatakan perjamuan malam ini adalah perjamuan setan. Ya, perjamuan setan. Jadi kembali lagi, Yesus ini bukan teopani dari Tuhan, tapi Yesus ini teopani dari setan. Ya, Yesus ini, Yesus yang disembah Kristen, bukan Yesus yang kita imani sebagai yang datang ke Bunda Maria, beda lagi ya. Yang Bunda Maria itu Yesus yang asli atau Isa alaihissalam. Nah di sini Yesus ini kembali lagi teopani dari Lucifer. Yesus ini setan, ya. Setan itu adalah Yesus. Nangis dia. Coba dibantah lah, sekali-kali bantah pakai data Bible. Jangan Wikipedia, nangis dia. Silakan bantah lagi. Ternyata. Silakan. Pertanyaannya begini, Bang anak baik. Pertanyaannya begini. Oten, kenapa menyembah iblis? Begitu mungkin. Nah, makanya saya selalu bertanya, kenapa Kristen menyembah iblis? Silakan dijawab, Bang. Saya bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Kenapa, Bang? Kenapa Anda ini menyembah iblis? Silakan. Jadi Bani tapping. Awesome. Bang Dalbo, kenapa menyembah iblis, Bang? Saya menghujat nggak, Bang? Kan saya pakai data. Enggak. Ini data semua. Bakat iblis ini berupa cahaya. 2 Korintus 11 nomor 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Itu. Yang ketemu Paulus ini ternyata iblis merupakan cahaya. Coba bantah dulu itu. Enggak ada yang tersinggung yang begituan, Bang. Dibantah dulu, kenapa abang ini menyembah iblis? Silakan, Bang. Baik. Kenapa abang ini menyembah iblis? Teman-teman bawah, apakah anak baik menghujat atau tidak, Bang? Pakai data. Bukan masalah menghujat. Jangan nangis lah. Ya, coba dibawa. Tapi coba. Ya, apa ini lagi? Penting sekali loh. Ini loh. Terbukti lari katanya di bawah. Tidak bisa lari. Ya. Nah, di bawah dia. Lari dia. Tidak menghujat katanya. Kalian nangis dia. Ya, kenapa Kristen ini, Bang? Pertanyaannya diubah ya, Bang Baal ya. Kenapa Kristen ini tidak mengerti bahasa Indonesia, Bang? Iya, padahal gampang loh itu. Gampang kok. Kenapa Kristen ini, Bang, tidak mengerti bahasa Indonesia? Apa masalahnya, Bang? Nggak tahu mereka kan makan berdua itu. Ini pertanyaan simpel loh. Kenapa Kristen ini tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, Bang? Tertulis Tuhan dibaca utusan. Tertulis utusan dibaca Tuhan. Iya, jangan gini-gini. Tanggapi dulu itu. Tanggapi dulu itu. Jangan gini-gini. Saya mendidik kamu ini supaya ini loh. Iya, silakan. Mau mendidik kamu aja nggak paham sih. Yang diajarkan untuk kalian begini caranya. Yang menghina itu kitabmu sendiri yang menghina. Kami di sini ingin meluruskan, jangan kau terhina. Cuman kami harapkan kau sadarkan diri kau buka akal kau. Jangan kami di sini membela kau, ya. Kami di sini membela kau. Yang terhina itu kalian sendiri menurut kitabmu. Tadi kan udah dikatakan perumpamaan, kau di perumpamaan binatang. Memang kau seperti domba. Nah, iya oke ya. Ya udah, kamu binatang kan. Sekarang kalau ku panggil hewan, kau terima nggak? Ku panggil hewan. Ini Bang Blender.
Besarin aja, gedein saya, gedein. Gedein saya, gedein. Gedein, Chan. Nah, coba besarin. Gimana? Baca semua, coba. Ini baca ya. Ini hadisnya nih. Ini hadisnya nih. Hadis Muslim 5032, kitab sifat hari kiamat, surga dan neraka nih. Ini bahasa Arabnya, baca sendirilah, gue nggak ngerti nih. Ya, ini terjemahannya nih. Ya. Nih. Terus meletakkan singgasananya di atas air. Tuh. Terus baca. Singgasananya di atas air. Ya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirimkan bala tenteranya, setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis. Nah, sekarang terus baca. Hubungkan dengan surah Hud ayat 7. Terus baca terus. Ya udah itu aja. No, yang enggak bisa. Terus. Aja lah. Ayo kamu baca aja, udah mau tafsirnya. Enggak, belum, tunggu. Udah. Jangan gerak-gerak. Udah kamu buka aja sendiri. Aku cuma nunjukkan ini nomornya nih. Nih nomornya nih 5032. Nih hadisnya sahih nih, Muslim. Iya. Iya, di situ kan menjelaskan bagi orang yang mengikuti iblis di neraka memang tempatnya. Iya. Singgasananya itu yang di atas air. Singgasananya iblis kan memang tempatnya di neraka bagi pengikutnya. Kok di neraka itu nanti. Neraka kan air api kan? Kok bukan air? Coba makanya kamu itu udah mau baca semua. Sejak kapan di neraka ada air? Ya mati semua lah. Coba baca lagi. Yang kamu itu sengaja kamu udah mau baca semua. Ayo. Nih begini kalau diskusi itu langsung sekakmat. Itu tidak nyambung dengan surat Hud. Kalau surat Hud itu. Kalau saya kan by data. Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada hubungannya dengan hadis itu. Loh, kok nggak ada yang mendirikan? Coba sekarang di situ. Oke. Di hadis itu membahas penciptaan. Berarti sama-sama. Saya nanya. Kamu tuh surat Hud itu membahas penciptaan, sedangkan di hadis itu membahas tentang neraka. Gimana sih kamu itu? Coba saya nanya, di hadis itu perikopnya tentang penciptaan langit dan bumi nggak? Ayo jawab dulu. Kalau di surat Hud ayat 7, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di hadis itu apa perikopnya? Ayo jawab, apa perikopnya? Ya baca sendirilah kau menafsir. Nah, perikopnya tentang nanti hari kiamat, tentang surga dan neraka. Enggak, pokoknya yang mendirikan pokoknya air itu siapa? Jangan pokoknya. Kan jadi bilang di situ yang mendirikan tahta di atas air siapa? Di situ di hadis itu aku bilang. Gini tunggu sabar. Kalau di surat Hud itu membahas penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan. Nah, di hadis itu membahas tentang apa? Iya, ternyata Allah itu setan. Membahas apa di hadis itu? Tentang apa? Iya, yang mendirikan itu. Loh, iya siapa yang mendirikan? Saya nanya tentang apa? Ayo, tentang apa? Ya tentang apa terserah kau lah. Tentang hari kiamat di akhirat nanti itu. Oh, di akhirat. Mana di akhirat? Nah, coba buka lagi, buka perikopnya, coba. Perikopnya buka lagi. Udah kau baca. Ya udah, coba kamu buka lagi, coba. Udah baca aku tadi. Kau jadi penasaran. Oh ya udah, berarti itu udah takut ya. Jangan nipu-nipu. Sekali kau baca bukumu yang jutaan itu belum. Udah usah nipu-nipu, udah. Apalagi kalau silakan kalau mau nanya lagi. Setelah itu, silakan saya tunggu mau nanya apa lagi. Setelah itu, saya mau dialog dengan Kristen yang paham Bible. Temanya tak suruh milih sendiri, ayo. Siapa yang berani? Makanya kan kutanya tadi dia dalam surat. Udah gak nyambung kamu. Nah silakan, siapa yang mau dialog? Halo, selamat pagi, Syah.
Oke, selamat siang. Silakan Bang, kalau mau dialog, milih sendiri temanya, bisa kita. Halo? Ini dari tadi Oten nggak ada yang beres. Asli dari tadi saya standby di sini. Junan. Naik. Ya, naikkan lagi. Yang lain. Yang banyak. Silakan naikkan lagi. Yang oten lainnya, ayo. Ini Junaid ini udah ngomong tapi Jun. Yo Ustad. Undang lagi. Mau Tata mau undang. Sekarang Chan aja si Chan. Tadi si Tata udah kalah 1-1. Chan sekarang. Kamu udah usah dialog, kamu bertanya aja seumur hidup ya. Aku bertanya lagi sama si Chan, yuk. Nah, silakan mau nanya apa lagi? Si Tata udah pingsan sama aku, yuk. Udah, silakan. Kalau saya pertanyaan berikutnya, Chan. Saya gini loh, saya nantang orang Kristen itu gak tega saya. Gak ada yang ambil. Makanya sekarang saya ambil alih. Kalau mau dialog dengan Tahta, temanya Tahta menjawab, Kristen bertanya. Ya, aku bertanya ya. Silakan. Jangan komitmen dong. Aku by data, Nah, silakan. Kalau kau by congor terus. Lanjut ayo. Aku by data. Coba kau sekarang pertanyaanku begini. Kenapa tulisan Lukas di dalam Lukas 1 ayat 30 dicontek oleh Quran? Baca, coba. Surah Al-Imran ayat 45. Dibaca. Gini loh, Chris. Jangan kamu ngomong nyontek. Nanti bisa saya gini. Kenapa Tuhanmu menyontek Ulangan 6 ayat 4? Markus 29, Tuhan menyontek ucapan Musa Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dicontek oleh Tuhanmu. Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bisa merasa gitu nanti saya. Kan kalau kau dicontek dah, orang-orang itu juga masih mengaku itu tulisan Musa. Sekarang makanya dah usah ngomong contek. Kau kan nggak tulisan Lukas dibilang. Makanya dah usah ngomong nyontek. Nanti kamu takut pasti belum nanti. Definisi nyontek itu kan plagiator, itu tulisan orang kita bikin nama kita. Oke, saya nanya balik kalau gitu. Kenapa Yesus kan Tuhan, tapi mencontek ucapan Musa, kenapa? Pertanyaanku belum kelar. Periksa dulu. Yang kedua, di dalam Yohanes 5:37 Yesus mencontek ucapan Musa. Keluaran 33 ayat 20. Tuhan tidak bisa dilihat. Bentar dulu lah, ini aku yang bertanya atau kau sih? Kau kalau sama saya mencret aja kamu. Gini. Kamu itu saya lurusin, jangan langsung ngomong menyontek gitu. Karena di kamu saya lebih banyak data nanti.
Oke, silakan. Nanya lainnya aja, ayo silakan. Apa lagi? Tata, kalau aku mengambil skripsi kamu, terus tapi aku menuliskan bahwa dalam skripsi yang kuambil itu tetap tulisan kamu, itu plagiat apa enggak? Enggak. Nah itu makanya kalau orang perjanjian lama itu, oke, sekarang tetap aja itu mengambil tulisan Musa. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Kamu tahu kalau enggak usah nangis, mau nanya apa lagi? Mau nanya apa? Kau kaidah literasi aja kau belum paham sama aku mau kau Tata. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Kau itu kaidah literasi kau harus tak belajar dulu. Enggak usah nangis. Kalau disuruh bertanya nangis kamu. Orang, bertanya. Saya enggak suka curhat, enggak suka. Langsung bertanya aja. Rep, jangan kau mati-matikan dulu aku, Rep. Ya silakan langsung nanya. Saya persekusi dulu si Tata ini. Nah, ya langsung nanya. Langsung. Orang Kristen mau gimana? Lo nggak tahu apa-apa Kristen. Sama aku itu muntah darah. Enggak. Gini, kamu boleh ngomong kalau langsung bertanya. Gini, Kris, gini loh. Kalau saya nanya ke orang Kristen itu, kadang-kadang saya diingatkan oleh saudara Muslim. Tata sekali-kali bertanya. Mau bertanya gimana? Oh, mereka botol. Tak suruh bertanya juga saja. Gak tega saya nanya-nanya itu. Kalau disuruh bertanya aja botol, gimana saya yang bertanya? Nangis nanti. Nah, silakan nonton yang lain. Halo, selamat siang, Os. Selamat siang, silakan Pak. Iya, saya tertarik naik karena dibilang kan kita yang bertanya ya, kira-kira gitu ya Bang Os ya. Iya, mantap. Baik. Nah, anggaplah saya orang Kristen yang tidak sedang yakin lah dalam kekristenan saya. Boleh nggak saya bertanya buat Bang Tata? Oke, kalau nanya ke Tata enak, langsung dijawab pakai Quran dan Bible. Iya, kira-kira ya menurut Bang Tata, apa yang mengharuskan kita berpindah agama? Contohnya saya sedang tidak yakin dengan kekristenan, lalu anggaplah saya senang nih dengan room ini bahwa ada penjelasan, ada bisa diberikan kesempatan bertanya, lalu saya bertanya gitu. Apa pentingnya kita pindah agama? Menurut Bang Tata gimana? Oke, sudah, jangan kalau nanya ke Tata jangan panjang-panjang. 2 kalimat. Iya. Oke. Apa alasannya pindah agama? Keselamatan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi diutus agar supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah, karena itulah pintu surga. Makanya Nabi Muhammad perkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Musa perkenalkan Tuhan Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga gitu, Markus 12:29. Karena itulah kunci surga kata Yesus. Ya, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi sekarang kalian kan menyembah Yesus bukan Allahnya. Makanya umat Islam mengajak sembahlah Tuhan yang dikenalkan oleh Musa, oleh Yesus, oleh Nabi Muhammad. Tata, gimana kalau saya mentuhankan Allah tapi tidak pindah Islam? Tetap tidak selamat. Katakan saya ikut Yesus, Tata. Yesus untuk seriwil. Matius 15:24. Kalian bukan seriwil. Sedangkan Nabi Muhammad, kenapa harus Islam? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, mengajak manusia menyembah Allah. Yesus untuk seriwil, mengajak Israel mentuhankan Allah. Musa untuk seriwil, mengajak seriwil mentuhankan Allah. Apa tujuannya? Supaya selamat kekal di surga. Yohanes 5:24, Yohanes 17:8, Matius 19 ayat 16. Itu keselamatan pindah agama itu. Silakan, apa lagi? Oke, berarti anggaplah saya mulai meyakini tentang Islam kan. Pertanyaan saya, apakah saya bisa diselamatkan ketika saya pindah menjadi Islam? Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kalau Anda sudah Islam, surga tempatnya. Berilah kata orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan imannya, tidak menyekutukan Allah, wa abshiru bil jannah, maka dia akan masuk surga. Terus Al-Baqarah ayat 25, innal ladzina amanu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah.
Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga. Itu. Terus bagaimana kalau ada orang mu'allaf masuk Islam? Maka kulil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, kalau dia mu'allaf berhenti dari kekafirannya, yufar lahum ma qad salaf, maka semua dosanya dimaafkan. Nah, itu. Silakan, apa lagi? Berarti setelah masuk Islam ada jaminan kita masuk surga ya. Lalu pertanyaan kedua, semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah. Ada syarat lain lagi nggak? Atau ada yang harus menjadi kewajiban supaya kita masuk surga? Oke, syaratnya ya taat itu. Semua para nabi kan menerima ajaran. Ajarannya apa? Ada perintah, ada larangan. Itu dilakukan. Kata Yesus, Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Begitu juga Nabi Muhammad menerima ajaran. Apa ajarannya? Al-Quran itu ada perintah, larangan. Ya itu dilakukan. Mana perintah Allah, lakukan. Mana yang dilarang, tinggalkan. Selamat. Semua ajaran para nabi gitu. Contohnya Musa. Musa perkenalkan Tuhan itu Allah. Bagi yang beriman masuk surga. Apakah cuma itu? Ya tidak itu doang. Kan ada Taurat. Taurat isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Itu juga harus dilakukan. Yang mana perintah dilakukan, yang mana larangan ditinggalkan. Sama. Ajaran para nabi seperti itu semuanya. Gitu. Nah kan, apa lagi? Nah, saya terima kasih ya. Tapi gini loh, setelah saya menjadi Islam, ternyata didapati saya punya kebiasaan nih, yang mana saya dihadapkan pada melakukan kebiasaan saya, tapi bertentangan dengan Islam yang baru saya anut. Oke, contohnya kira-kira kalau saya melakukan apa? Kalau saya contoh ya, saya bekerja di tempat prostitusi contohnya, terus kemudian saya punya keinginan seks yang lebih tidak normal lah begitu. Loh, kan nikah, kan punya istri. Ya, seandainya kalau saya meninggalkan, tapi itu kebiasaan saya, terus saya tidak mampu kebiasaan itu harus meninggalkan itu. Ajaran Musa, ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad sama. Perzinahan itu dosa besar. Iya, makanya saya tanya, seumpama nih kalau saya terjebak pada kebiasaan yang mana saya ke dokter, tiba-tiba dokter bilang gini, bahwa kamu hypersex contohnya. Nah, berarti saya kan secara kategori moral beragama kan saya tidak benar ya. Apakah saya sekarang kalau Anda tidak pindah agama tetap dalam Kristen, emangnya dalam Kristen boleh kayak gitu? Ya karena saya dianggap tidak benar, makanya saya menjadi tidak percaya dengan Kristen. Anggaplah begitu kan, begitu bahwa ternyata saya tidak diterima nih. Oke, maka saran saya, kalau Anda ingin bebas seperti itu, jangan jadi Kristen, jangan jadi Yahudi, jangan jadi Islam. Karena ajaran Samawi ini, kitab-kitab 3 kitab ini melarang perzinahan. Mendingan Anda ateis atau tidak beragama, bebas Anda. Oke, baik. Berarti saya juga tidak layak di Islam ya, gitu ya. Oh, baik. Oke, terima kasih host ya. Jadi Kristen Anda juga tidak layak. Iya. Karena memang saya punya trouble-nya di situ. Jadi ketika saya ditolak di kekristenan sebagai agama awal saya mencoba ini kemana, ternyata nggak bisa ya. Ternyata saya mungkin ditakdirkan menjadi orang yang tidak bisa masuk surga kali ya. Bagus, mendingan nggak usah beragama. Ini saran saya, biar enak. Baik. Biar bebas ya. Betul. Iya, terima kasih ya. Makasih, saya izin turun ya. Makasih ya. Oke. Walaupun saya juga tidak kuat, kan Anda bisa menikah nanti kan gitu. Ngapain kayak gitu? Ayo silakan pasien selanjutnya. Halo, ini siapa ini yang baru datang ini? Jamini. Pak Junedi. Bukan lamionmu Junedi. Apa Pak Ustadz?
Siapa ini? Matfei? 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 Jadi gini kawannya, tak kasih tahu. Saya itu caranya, ya. Jadi caranya berdiskusi itu saya tahu orang-orang yang cuma asal ngomong, orang yang ingin benar-benar cari. Jadi tidak bisa orang kayak gitu tuh, udah harus Islam saja gini. Saya tahu orang kayak gitu cuma main-main ya. Mendingan kita turutin aja maunya dia gitu. Jadi jangan dikira saya tahu kok nyarinin gitu. Saya tahu ngadepin orang itu kayak apa. Gitu. Mana yang benar-benar cuma ingin memojokkan gitu tuh. Percuma nanti kita jawab serius jangan gitu. Tetap aja. Saya udah terbiasa menghadapi orang-orang kayak gitu itu. Percuma. Wah, kasihan orang ini. Tak ajak ke Islam. Waduh, tambah diolok-olok kita itu. Ya, karena dia tidak benar-benar cari, tidak benar-benar bertanya, tidak benar-benar mencari kebenaran, tidak. Makanya kalau debat dengan saya, Tata, jawab. Kalau kamu bisa jawab, saya akan mualaf. Dah usah, tak perlu. Tetap aja dalam Kristen terus. Ya, gitu. Dah usah. Wah, enak ya. Nanti saya jawab kalau bisa mualaf ini. Dah perlu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Urusan hidayah itu Allah. Jangankan kita, Nabi saja dipesan oleh Allah. Muhammad, tugasmu menyampaikan. Masalah hidayah urusanku. Makanya saya gak suka. Kalau kamu bisa jawab Tata, saya akan mualaf, tidak perlu. Bukan urusanku itu. Tugas saya menjawab kebenaran akan saya sampaikan. Setelah itu saya serahkan kepada Allah. Gitu, tidak perlu. Wah, beneran akan mualaf, beneran percuma. Kalau dia tidak mau mualaf, tetap aja. Justru kita terpojok nanti. Gitu, ya caranya. Silakan, mana lagi? Cuman beraninya di tipingan. Waduh. Takut mereka. Coba Ujambak. Mereka itu kalau lawan saya takut ke Bible mereka. Aduh, tahta ini mau diserang dari mana ini? Dari belakang, pinter dia. Dari depan, pinter juga dia mengelak gitu. Umumnya orang itu dialog takut ditanya, tahta malah disuruh bertanya. Wah, bahaya orang ini. Mendingan saya tapping kesurupan di bawah gitu. Makanya kalau saya kenapa? Ketika dipaksa bertanya, tambah takut mereka. Heran saya itu. Nanti di komal-komal yang mana bukan apologet isinya. Ayo, saya mau nanya tentang Islam. Berani nggak Islam ditanya? Gitu. Tapi setiap hari saya buka komal, dimanapun, di komal manapun, tak suruh bertanya, tidak berani mereka. Tapi ketika tidak ada Bang Juma, di komal-komal yang tidak ada apologetnya. Ayo, kenapa Islam takut ditanya? Kenapa bahas Bible melulu? Padahal setiap hari disuruh bertanya, takut mereka itu. Waduh, mentalitas. Ya, Mrs. Lausa. Maaf, aku kepencet loh. Aku lagi dengarkan aja ini. Maaf ya. Kok bisa naik ya? Ini gimana sih turunnya? Ya, silakan Egel, silakan. Mau bertanya apa diskusi, Egel? Egel, minta naik, mau diskusi bertanya. Waduh, Junaidi sudah ngeceret di atas itu. Egel. Bentar, nanti saya bertanya, saya lagi jaga. Aduh, kau ngeceret kau sudah. Ayolah kau bertanya. Bentar, saya mau bertanya dengan Ustadz Tahta, dengan Ustadz Arif. Lanjut, silakan.
Ntar ya, saya sambil melayani pembeli ini ya. Lumayan ya. Jadi kasih contoh Pak Ustadz. Ya, bagaimana ketika orang berzina dalam keadaan beriman itu seperti apa Pak Ustadz? Oke, maksudnya gini hadisnya itu. Tidaklah beriman ketika orang berzina, maksudnya. Maksudnya gini loh. Kalau orang itu benar-benar beriman, tidak mungkin dia berzina. Jadi ketika dia berzina berarti tidak beriman. Contohnya, kita tahu zina itu adalah dosa besar. Kok dia melakukan? Berarti ketika dia melakukan hilang iman dia. Maksudnya gitu hadis itu. Enggak gitu, udah jelas-jelas hadisnya katanya. Coba baca hadisnya, coba baca. Ya, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, tidak mungkin kan dalam keadaan berzina di tidaklah mencuri. Iya. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Udah tak jelasin. Tidak mungkin kan kalau dia beriman melakukan zina itu kan gitu maksudnya hadis itu. Aduh, gimana sih kalimatnya Pak Ustadz ini? Ya coba baca lagi, coba baca lagi, teliti coba. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, itu dia. Ketika berzina itu beriman nggak dia? Ya, beriman di sini. Loh. Berzina dalam keadaan beriman macam mana? Ya, coba baca lagi pelan-pelan, coba baca lagi. Dia berzina dalam keadaan beriman, dibilang tidak berzina itu. Coba pelan-pelan, coba baca lagi. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Orang yang berzina dalam keadaan beriman ini sepertinya tidak dikatakan berzina. Itu maksudnya, jangan dibalik-balik. Kalau sudah beriman gak akan mungkin orang maksudnya gitu. Salah, kalimatnya salah. Kalau orang yang berzina dalam keadaan beriman tidak dikatakan berzina. Gimana sih? Aduh, duduk sebentar. Bukan gitu. Saya tidak usah menjelaskan kalau kamu paham tentang kalimatnya. Tidak butuh dijelasin, paham kamu aslinya. Ya, malah kamu pelintir kayak gitu, parah kamu itu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Udah macet lagi nih. Habis ini ganti Ustaz Alif ya, saya mau sholat. Nunggu adzan dulu. Apa lagi Jun? Kamu Jun, baru nanya saja sudah. Egel, ayo Egel, mau nanya apa Egel? Egel minta naik tadi. Egel, udah saya turunkan ya, tapi minta naik. Woi, aku live, woi. Ayo gas, mana tadi? Ini sudah tidak. Siapa ini? Mana? Halo, terapi ya. Oh, Junaidi. Yang Kristen Junaidi. Anu aja, Jun. Terapi dulu. Saya ada perlunya. Saya bungkus seporsi ya. Somainya. Nasi omai. Halo Bang. Iya halo, dari Kristen mana Bang? Kristen Protestan Bang. Salam hormat buat semua dulu, jangan marah-marah Cok. Oh ya oke ya. Bang, mau tanya simpel, bukan tentang Tuhan, bukan tentang apapun ya, biasanya di debat-debat apologet yang lain. Pertanyaan gue tuh gini Bang, apa tujuan agama Islam dan ajaran agama
ajaran agama Islam itu tujuannya untuk apa? Karena nggak ngerti, karena bahasa Arab kan nggak ngerti gue. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke jalan keselamatan, ke kampung keselamatan, yaitu surga. Itulah datangnya Islam. Jadi orang-orang yang sudah tersesat, contohnya menuhankan utusan orang, dia diingatkan agar kembali ke jalan Tuhan, agar dia itu selamat, maka ikuti seruan dari Tuhan itu yang disampaikan oleh Rasulnya. Ya, gitu. Iya, Bang. Ini, Bang, tidak rujukannya lari sampai ke alasan kayak gitu, Bang. Cuman kayak gini, kayak agama yang diturunkan ke umat muslim itu tujuan ke orangnya itu untuk apa? Tujuan ke pribadinya orang itu untuk apa? Biar selamat, Pak. Biar selamat. Orangnya. Selamat dengan cara percaya. Ya, biar selamat, biar tidak sesat dengan cara menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, mendengarkan ajaran Rasulnya gitu. Ya, Rasulnya seperti siapa? Muhammad gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW gitu. Dan juga Rasul-Rasul yang lain yang mengajarkan menuhankan Tuhan, jangan menuhankan utusan Tuhan. Kalau soal menuhankan itu ya dibaliknya untuk pribadi kita aja. Soalnya kita itu menuhankan tidak terlalu permasalahkan. Yang dipermasalahkan itu cara perbuatan sesama kita aja manusia gitu. Soalnya kalau Kristen mengajarkan tentang, kalau dalam Alkitab tidak mengajarkan tentang kebencian, tidak mengajarkan tentang hal itu. Betul. Kalau di Islam tuh begini ya. Di Islam itu begini, di dalam surah Al-Maidah ayat 32 itu aturannya. Contoh kan larangan membunuh juga ada ya. Maka sehingga hukumnya membunuh satu orang yang tidak bersalah, hukum dosanya sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang mengajarkan orang membunuh satu orang tidak bersalah menghapus dosa seluruh manusia, itu ajaran yang salah. Keluar dari konsep ajaran para nabi. Terlepas dari konsep. Ya, ini contoh ajaran yang mesti diterapkan oleh manusia. Terlepas dari konsep ini contoh ajaran yang mesti diterapkan oleh manusia. Anda setuju nggak, Pak? Membunuh satu orang manusia yang tidak bersalah, dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia. Setuju nggak? Lagi, Bang, biar lebih dicerna. Iya, di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah, itu membunuh satu orang yang tidak bersalah, ya, sama saja dosanya dengan membunuh manusia di bumi ini. Kan gitu. Kalau terlalu dalam kayak konteks terlalu dalam kayak gitu, pikiranku mungkin bisa sampai, tapi penjelasannya susah. Intinya dalam. Langsung aja, Ustaz. Yesus itu. Sangat sederhana. Maka kalau ada konsep yang mengajarkan membunuh satu orang tidak bersalah, menghapus seluruh dosa umat manusia di bumi, itu baru ajaran kebalik. Itu ajaran yang benar itu kan tadi saya sudah sampaikan. Saking dilarangnya membunuh orang yang tidak bersalah. Itu saking dilarangnya. Dosanya tuh seperti itu. Orang yang tidak bersalah dibunuh. Nah, itu kan dolim namanya. Maka hukum dosanya seperti membunuh seluruh manusia di bumi. Kalau kita membiarkan hidup yang tidak bersalah, sama saja kita membiarkan hidup orang di muka bumi seluruhnya. Kan gitu. Masuk akal kah? Ya, masuk, ya, intinya simpelnya membunuh itu masuk akal. Dosa. Kalau sekarang membunuh satu orang tidak bersalah dikatakan menghapus seluruh dosa manusia orang bersalah di bumi, itu baru nggak masuk akal. Nggak, konteksnya tuh gini, Bang, konteksnya tuh beda. Abang samakan kayak gitu beda karena ya, ini bukan samakan, ini kontradiksinya, Pak. Iya. Ini perbedaannya, makanya Islam itu hadir mengajak orang kembali waras. Ya, paham, Bang, maksudnya rujukan Abang kan rujukan kita enggak, karena Abang itu tidak memahami konteks isi Alkitab, tujuan. Enggak, saya tidak bawa Bible, saya bawa Al-Quran, Pak. Iya, karena kita tidak berpatokan di Al-Quran, makanya kalau Bapak mempertahankan di Al-Quran, nah, ya kan Bapak nanya ke kita apa alasannya, ajarannya, seperti apa ajarannya, ya itu yang tertulis Al-Maidah 32. Tujuan ke manusianya untuk apa, hidup atau hidup lebih baik atau apa gitu. Ya, kebenaran itu harus ditegakkan. Orang benar itu dilindungi. Kebenaran seperti apa yang ditegakkan, Bang? Coba. Kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Contoh para nabi utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, itu harus dijaga martabatnya karena mereka itu orang yang benar. Kalau difitnah, maka kita harus membelanya gitu. Kalau soal ajaran-ajaran yang biasa dicontoh saya tidak bandingkan kalau yang diajarkan sesuai yang tertulis seperti yang Bang Edis katakan,
walaupun kadang saya merasa tuh agak kayak mantap bahwa Edis, saya setuju banyak murid Edis. Tidak, saya tidak berpatokan di Edisnya. Lah tadi bawa Edis gimana sih Pak? Ini kan yang terjadi Pak Taru, Anda harus bangga. Nah, kekristenan itu tidak membanggakan seseorang yang... Nah tadi Anda sendiri bawa nama Edis, bila disuruh bangga malah jadi nggak mau, gimana sih? Ya udah, Anda bukan murid Edis dah, nggak penting Edis, silakan nggak usah sebut namanya. Ya. Gitu aja kok repot. Jadi kalau rujukan contoh Nabi Muhammad tentang sekian-sekian saya tidak bisa jelaskan walau kayak begitu. Pokoknya yang ada tertulis yang menjanggal di hati saya sebagai orang Kristen tentang hal-hal yang itu manfaatnya agama bisa dilibatkan kayak seks gitu, kawin itu wajar bang kalau agama. Wajar, benar. Agama itu mengatur perkawinan. Hanya di Islam yang diatur pernikahan. Emang di Kristen ada? Nggak ada. Apalagi aturan hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Makanya bebas. Kemarin saya diskusi juga di sini sama orang wanita. Kalau ada yang berzina pun udah nggak dosa lagi. Orang hukumnya sudah ditebus, dosanya sudah ditebus. Itulah adanya Islam diatur. Masalah hubungan itu diatur. Haram hukumnya, ya kan? Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, itu dilarang. Di dalam Islam itu diatur. Dalam keagamaan, mengatur norma-norma, mengatur perilaku, itu diatur. Tapi kalau di Kristen kemarin sudah dikatakan, sudah ditebus semuanya. Hukum dosanya berarti tidak ada lagi. Tidak ada lagi aturan, sudah bebas. Seandainya mungkin di Indonesia tidak mayoritas Muslim, udah kayak di Prancis, udah kayak di Eropa, di mana wanita-wanita juga telanjang dada juga sudah bebas, demonstrasi tidak pakai baju bebas. Karena apa? Tidak diatur tentang aurat. Bersyukurlah orang-orang Kristen berada di tengah mayoritas umat Islam dan hidup damai rukun gitu. Nah, tanya lagi. Oh, siap-siap. Enggak nyamun cukup bang. Siap-siap. Terima kasih bang. Tanya lagi dong Pak. Ya? Enggak, kalau enggak masuk karena itu konteks pengajarannya tuh beda kalau... Pokoknya harus tanya lagi. Jawabannya enggak masuk gitu loh. Enggak ngerti, enggak paham sama sekali. Enggak masuk urusan belakangan. Yang penting licin dulu aja. Tanya lagi. Banyak bang kalau dijelaskan tentang ini kekristenan kalau di lanjut di sini ada lagi bunyi ada adzan ya, saya izin mute. Nggak mengajarkan hal tentang hal-hal kayak poligami, sekian, membenci ini itu kan tidak ada di ajaran Kristen gitu. Siapa bilang nggak ada di semua? Tuhan kita tidak. Salomo itu istrinya berapa? Nenek moyang Tuhan Anda itu, nenek moyang Tuhan Anda itu Yesus. Itu kalau nggak ada poligami nggak bakalan ada Tuhanmu. Terlepas dari porno yang kalian pikirkan, saya tidak rujukannya ke situ, itu urusan kalian bang. Oh iya, di Bible juga ada poligami itu, makanya kemudian Islam menyempurnakan, membatasi. Salomo yang asalnya kawin istrinya 700, kemudian gundiknya 300, itu kan 1000 istrinya. Bayangin. Kalimat poligami kayak gitu nggak bisa dibahas karena tidak ada di Kristenan bang. Loh, ada di Kristenan. Coba di keluaran 21 ayat 10 dibaca. Kenapa bang? Coba di keluaran 21 ayat 10 itu dibaca. Bang bisa baca. Jika seorang laki-laki beristri baru, maka hendaklah memberi hak yang sama dengan istri yang pertama. Gitu intinya. Haknya tuh hak apa bang? Loh iya, hak lahir batin lah. Abang mengerti istri pertama dan istri baru? Iya, coba dibaca dulu. Abang mengerti istri pertama dan istri baru kan? Sekarang saya tanya ke Bang siapa ini? Ya. Coba tunjukkan di mana ada larangan poligami di Kristen. Coba. Karena tidak mengajarkan sesuatu tentang poligami di ajaran Kristen. Iya, coba ayatnya di mana? Larangan untuk berpoligami itu di mana? Coba. Sudah sadis? Bang, mau yang kayak gimana? Ajarannya tuh nggak ada sama sekali bang. Tidak ada rujukan agama itu tentang hal kayak gitu. Agama Kristen itu mengajarkan tentang kasih bang. Buktinya Salomo istrinya 700, gundiknya 300. Kita itu terlepas dari hal-hal yang kan kita kan berpatokan kepada Yesus. Kita hidupnya tentang
Yesus, kita hidup jatuhnya kepada Yesus. Jadi kita hidup sesuai apa yang diperintahkan Yesus. Iya, ajaran Yesus kan juga mengajar, tunjukkan bahwa di ajaran Yesus itu kayak larangan poligami ada nggak? Larangan poligami di ayat Bible Anda ada nggak? Kan gua bilang Bang, dalam kekristenan tidak ada pengajaran tentang poligami. Bagaimana mau ada tentang larangannya? Orang ajarannya nggak ada, nggak guna, nggak fungsi, ngapain Bang? Itu 2 kali 100 kali lipat ya Kang Chan ya? Kalian, jika kamu meninggalkan pertanyaan di mana tidak, tujuannya bukan ke situ Bang. Iya. Kita tidak mengajarkan itu Bang, makanya kita tidak ada. Ada Pak siapa nih? Pak Tempat begini, Bapak ini nggak tahu Bible Anda. Bible Anda mengajarkan poligami. Yesus Anda mengajarkan poligami. Coba Bang, jelaskan. Jelaskan. Aku kembali. Coba Bang. Tadi terpotong. Afwan ya, tadi terpotong. Ya gini, kalau di Perjanjian Lama itu diatur cara poligami tidak dibatasi. Kalau di Islam itu datang membatasi poligami. Kalau ajaran Kristen tidak diajarkan menikah. Contohnya Yesus single. Iya kan? Nah itu bedanya. Ajarannya Yahudi Perjanjian Lama itu tentang ada aturan poligami. Ada tentang poligami, namun belum ada pembatasan. Berapa jumlahnya tidak dibatasi. Contoh Salomo, contoh Daud. Nah, di Islam hadir dibatasi maksimal 4. Di Kristen dicontohkan oleh Tuhannya harus jomblo. Nah, makanya nggak ada aturan pernikahan di Kristen. Jadi kalau Kristen bilang tidak ada aturan poligami, iya benar. Bahkan dicontohinnya itu suruh jomblo. Kalau kalian pada nikah, pada kawin, ya pada kawin. Ah, itu bukan aturan Tuhan itu. Kenapa bukan aturan Tuhan? Lah, Yesus sendiri mencontohkan single, jomblo. Yesus itu turun bukan menunjukkan hal kayak begitu Bang. Nah iya makanya Yesus itu contoh nggak buat Kristen? Saya tanya. Bagaimana Bang? Yesus itu contoh bukan buat Kristen? Contoh, sungguh contoh di atas contoh Bang. Contoh di atas contoh. Yesus nikah nggak? Kawin nggak Yesus? Kita tidak Yesus pernah diajarkan untuk kawin, mengawin, tidak ada itu Bang. Nah, pertanyaan saya, Yesus kawin nggak? Enggak. Ya berarti Kristen diajarkan tidak kawin, makanya jomblo. Kalau kalian kawin itu melanggar contoh Yesus, gitu aja. Bang, simpel aja. Ya kan? Jadi Yesus ada untuk Kristen ini, sampaikan bahasaku, ada untuk Kristen untuk memberitakan tentang kebaikan. Tidak contohnya Yesus kawin, tidur, menidur, tidak ada konteks. Iya, contohnya Yesus itu jomblo menjomblo, bukan kawin mengawin. Kalau aturan kawin, ajaran kawin adanya di Perjanjian Lama, itu untuk Yahudi. Islam datang membatasi karena sebelumnya tidak ada batasan. Nah, kalau Kristen diajarkan jomblo menjomblo, contohnya Yesus tidak kawin. Ketika ada kitabnya, Injil Maria, Injil Filipus tentang perkawinan Yesus ditolak oleh Kristen. Ketika Yesus menjanjikan 100 istri, dihapus oleh kitabnya Kristen di Indonesia. Jadi Kristen itu ditakdirkan, diajarkan untuk jomblo menjomblo, gitu. Kebiasaan kalian ini dihapus. Yang aslinya itu seperti yang, kalau bilang hapus, yang aslinya kan ada. Mana yang asli? Makanya kalau kata-kata hapus itu dihilangkan, ngawur aja. LAI sendiri yang bilang, LAI. Kenapa? LAI yang menghapus kata istri. Mereka nggak ada pengaruh di hadapan Tuhan, Bang. Ya iyalah, orang dia lebih berani daripada Yesus kok. Ya itu kan urusan dia, Bang. Itu kan melebihi apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, iya, urusan dia sama Yesus. Kalau kau mah terima beres saja. Kalau Yesus nyontohin tidak kawin, mestinya orang Kristen itu jangan ada yang kawin. Tidak ada di Kristenan, Bang. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bang. Jauh konteks pikir, karena abang samakan agama abang ke agama kita gitu. Jadi enggak, kan saya contohnya nabi saya, Kristen contohnya Nabi Yesus yang sekaligus juga Tuhannya, kan gitu. Tapi orang Yahudi contohnya di kitab orang Yahudi, gitu aja kok repot. Ini bang, ribet panjang lebar. Jangan ribet-ribet, orang udah kelar kok. Contohnya ngapain kita bikin ribet? Ini bang. Nah, gimana lagi? Ya bang, kalau Kristen kawin berarti melanggar contoh Yesus. Kita tidak diajarkan, dianutkan untuk sekian kayak kawin. Kita Yesus diutus itu untuk kan? Iya, nggak kawin mengawin kan orang Kristen itu.
Itu kan ajaran abang, cuman abang kaitkan sama kita. Ya di Islam itu ada ajaran pernikahan, di Yahudi ada ajaran pernikahan, di Kristen ada nggak ajaran pernikahan dari Yesus? Kita tidak. Dicontohin nggak? Kalau soal konteks lari ke situ mungkin saya tidak terlalu mendalami. Kalau pernikahan itu nggak saya tanya, kamu terima nggak kalau Yesus itu kawin? Untuk apa kawin, Bang? Ya wajar dong, kan dia cowok sejati. Dia diturunkan bukan untuk mengawin, Bang. Nah, berarti dia bukan cowok sejati. Tidak ada turunkan buat jadi cowok untuk umat, Bang. Lah iya. Kalian itu. Kalau dia diturunkan bukan untuk kawin, ya berarti percuma tuh yang di sutratnya itu ketika usia 8 hari kan? Kenapa? Nggak jelas, Bang. Ya kalau dia memang tidak untuk kawin, ketika usia 8 hari disunat nonotnya, aksesoris doang jadinya kan? Maknanya apa sunat dengan kawin? Ya bukti bahwa ada nonotnya, Bang. Ngomongin nggak, aduh konteks itu kan konteks Muslim, Bang. Kita nggak bahas itu. Ya gini loh, kalau ada kisah Yesus disunat, kalau nggak ada kisahnya, itu dipertanyakan nonotnya ada nggak ada itu susah karena nggak ada pembuktian. Nggak, tujuan orang Kristenan itu tidak membahas hal kayak begitu, Bang. Tuhan tidak diutus tentang hal itu. Nah itu dia, makanya kekristenan itu datang diajarkan tidak kawin mengawin, tapi jomblo menjomblo kan gitu. Gimana ya konteksnya, karena udah disamakan dengan ajaran abang, udah pembelaan dari abang, makanya susah gitu mau jelas. Enggak disamakan, saya sudah bedakan, saya sudah bedakan ajarannya kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ada perkawinan, ada aturan poligami, walau belum ada pembatasan. Ajaran Islam datang membatasi poligami. Ajaran Kristen mencontohkan jomblo. Gimana sih? Nah, tadi kan cuman mau tanya itu kayak ajaran poligami atau tidak, terus disangkut-sangkut pautkan ya. Nah, terus saya jelaskan. Bukan, ini bukan sangkut paut. Kita itu sangkut paut. Beberkan. Karena abang, karena abang agamanya tujuannya begitu, jadi coba dibalik. Ya berarti Kristen tujuannya jomblo kan agamanya? Kita mengajarkan bukan tentang jomblo. Kalau di Islam diperbolehkan ada nikah, ada aturannya. Kalau di Kristen, Yesus mencontohkan jomblo. Udah, kelar, kita damai. Kalau konteks itu nggak bisa debat agama, Bang. Itu di luar konteks. Nggak masuk akal itu kalau agama rujukannya tentang jomblo. Ya iya, loh, Yesus contohin jomblo gimana sih? Itu di versi kalimatnya abang, kalau kita tidak ada berpikir. Terus bahasa saya apa dong? Bahasa saya apa? Yesus tidak menikah itu bahasa saya apa? Yang pas buat Anda? Kalau dasarnya memang Yesus tidak ada kata pernikahan dalam untuk Yesus, tidak direjukan dari Allah. Iya, kata yang lebih halus dari kata jomblo apa? Single. Tidak ada ajaran untuk memahami hal kayak begitu, jadi orang Kristen tidak mengajarkan. Nah, terus kenapa kalian pada kawin? Kenapa, Bang? Kenapa kalian pada kawin gak dicontohin Yesus? Ayo. Jelaskan gimana? Susah jelaskannya. Ya susah karena kalian tidak diajarkan kawin. Saya paham, tapi mau cara jelaskan buat kasih paham abang susah gitu. Kok susah? Saya aja gampang, gimana sih? Abang karena abang patokannya di abang aja gini berpenting. Enggak, loh justru saya tanya justru sama Anda jelaskan. Yesus mencontohkan jomblo, kenapa kalian pada kawin? Tidak kan itu pertanyaan saya. Tidak ada percontohan itu yang tertulis dan tidak ada itu yang dikuduskan untuk kita, Bang. Kita tidak mengajar, kita tidak diajarkan untuk hal itu. Kebelit lidah sendiri dia. Kan Yesus itu kan tidak kawin katanya. Justru orang Kristen mengatakan atau dia punya pandangan kalau sampai Yesus kawin itu aib nanti untuk Kristen. Walaupun ada Injil yang mencatat, Injil Maria, Injil Filipus. Mana aibnya? Astaga. Tidak karena bahas kawin dengan agama kalian gitu. Tahu Yesus kawin. Yang saya bahas itu bukan Kristennya nggak penting. Yang saya bahas itu Yesusnya. Yesusnya lebih paham nggak daripada Kristen, Bang. Yesus itu kan tidak kawin dalam imannya Kristen, betul nggak? Tidak ada ajaran untuk itu, Bang. Untuk apa juga? Lah iya makanya
Kristen itu diajarkan untuk tidak kawin, kan gitu? Iya, saya mengerti pikiran abang lari ke situ, makanya saya tidak mau layani. Berarti kalau orang Kristen kawin melanggar contoh Yesus, sederhana kita. Ini wawasan gimana ya, kecil-kecil sekali, coba wawasannya cuma sebatas muslim. Gimana agar wawasannya luas? Coba gimana kalimat yang baik dan benar? Gini bang, mana ada agama mempertanyakan tentang kawin mengawin, Yesus kawin, di mana? Agama itu kan saya bilang Yesus tidak kawin, hei. Agama pun tidak perlu itu. Lah iya, makanya di dalam Kristen kawin itu bebas, nggak ada aturan. Walaupun Yesus mencontohkan tidak kawin, mestinya orang Kristen tidak kawin. Jangan jilat ludah sendiri bang, bahaya bang. Loh, kok menjilat ludah saya? Ya. Tapi nggak apa-apa sih, daripada Anda jilat ludah saya malah nggak suka. Oke, kembali ya. Iya, kan tadi udah jelas. Di perjanjian lama itu ada pernikahan, ada aturan pernikahan dalam berpoligami, pembagian harta dan sebagainya. Dan tidak dibatasi jumlahnya. Pak Matius, di-mute dulu Pak Matius. Nah, di Islam datang itu diatur membatasi jumlahnya. Kalau di Kristen dicontohkan oleh Tuhannya yang jadi manusia, diajarkan jomblo. Bang, gitu. Rujukannya ke siapa ya waktu di firman perjanjian lama itu, rujukannya ke siapa? Yesus? Nggak jawab aja. Bukan dong, itu kan orang-orang Yahudi di perjanjian lama. Itu cuma syayat gitu, itu kan rujukannya ke manusia. Jadi kalau mempertanyakan ke Yesus nggak masuk akal bang. Yesus tidak diperintahkan. Yang saya tanya ke Yesus siapa, nggak ada loh. Sudah diperintahkan untuk kawin, tapi Yesus tidak diperintahkan untuk kawin bang. Nah, Yesus nyontohinnya kawin apa jomblo? Gak ada bahasan kawin mengawin tentang Yesus di Kristen. Ya makanya Yesus nyontohinnya single kan, jomblo kan. Kalau konteks kayak begitu tuh nggak bisa dibahas itu, kalau soal agama itu bang jauh bang. Kok gak bisa dibahas? Jadi tidak cukup buat contoh untuk Yesus. Manfaatnya tidak ada, manfaat tentang agamanya tidak ada. Jadi perkawinan itu gak ada manfaatnya untuk agama. Lari kemana nanyanya? Ya makanya jangan kawin, Kristen itu gak ada manfaatnya. Nah, kita diwajibkan kawin sesuai yang dibacakan abang, itu rujukannya kepada kita umat Kristen. Nah, ya kan tadi saya bilang bang, tadi kan Anda mengajarkan, mencontohkan perkawinan kan, poligami dan sebagainya. Lah, di dalam perjanjian lama itu ada tentang poligami, bahkan tidak ada batasan. Islam itu hadir membatasi yang sebelumnya tidak ada batasan. Contohnya Salomo dan Daud kan gitu. Nah, kalau Kristen dicontohkan oleh Tuhannya yang jadi manusia yang bernama Yesus, itu tentang single, dia itu tidak kawin. Ngawur mas, ngawur kali nurut. Jadi Yesus kawin? Nggak ada pembelajaran tentang itu, nggak ada manfaat juga. Nggak. Jadi menurut kamu Yesus kawin nggak nih? Yesus diutus bukan untuk main-main kayak gitu, bang. Nah iya, saya tanya, Yesus kawin nggak? Nggak kawin. Nggak ada kata pernikahan, perkawinan di situ di antara Yesus, bang. Nah iya, berarti Yesus nyontohin single kan? Nggak ada rujukan contoh. Jadi tidak ada rujukan contohan single, nggak ada kayak gitu. Itu pikirannya abang, jauh. Ya bang. Terus gimana bahasa yang tepat? Gimana bahasa yang tepatnya? Yesus diturunkan untuk umat Kristen, untuk kita terkhususnya. Nah, jadi pelajaran nggak apa yang jadi tindak tanduknya Yesus? Yang diperintahkan, yang dituliskan itu yang kita ajarkan. Yesus mencontohkan dirinya nggak? Dia tidak kawin. Diperintahkan kita ajarkan. Iya, Yesus kawin nggak? Itu tidak diperintahkan dan tidak diajarkan oleh. Ya Yesus. Saya tanya bukan perintah. Yesus kawin nggak? Nggak kawin. Kalau jawabnya nggak kawin dia. Oh, yang nggak kawin. Berarti itu contoh dari Yesus kan? Nggak, itu Tuhan tidak pernah bilang itu sebagai contoh, bang. Kita disesuaikan perintah. Loh, tadi Anda kepada Nabi kami jadikan contoh. Anda cuma Kenapa saya ke Yesus nggak boleh jadi contoh? Tuhan tidak pernah bilang sesuai yang dipikirkan abang. Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dan kalau Yesus ya,
Jadi gimana nih? Ada nggak perbolehkan kawin di Kristen? Ada. Ada. Walaupun Yesus tidak kawin. Yesus diutus untuk bukan kawin mengawin, Bang. Nah, berarti Yesus nganggur anunya, kan gitu? Itu di konteks pikiran kalau kita tidak ada bahasan tentang itu anu itu. Konsekuensi dari sebuah jawaban, konsekuensi logis. Kita pengajaran agama tidak larinya ke situ, Bang, kalau tentang Yesus. Loh, diatur dong, itu diatur. Agama itu kan mengatur agar tidak kacau.